Oke, saya rasa teman-teman kelompok 3 sudah bergabung pada Zoom kali ini. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak Hendrik Pandu, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan teman-teman kelompok 3 yang luar biasa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nini Sugiaryani, selaku moderator yang akan memandu diskusi pada pertemuan kali ini. Oke, selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Semoga sehat dan pastinya bahagia dong. Pada pagi hari ini kita akan berdiskusi mengenai materi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Dengan pemateri untuk pertemuan kali ini yaitu Nur Kamila Qaumi Ayunda. Untuk Nur Kamila, apakah sudah siap menyampaikan materi kepada teman-teman? Iya, sudah. Oke, karena Nur Kamila sudah siap, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Saya izin share screen ya. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kamila Komia Yunda dengan NIM 2203020484. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara. Pendahuluan, suatu negara dalam pelaksanaan kehidupan ketatanegaraannya selalu memperhatikan pelaksanaan kewajiban dan hak yang harus dilakukan, baik oleh negara maupun warga negaranya. Dalam wacana kewarganegaraan, negara diposisikan sejajar dengan warga negaranya. Secara normatif, hubungan antara negara dan warga negara harus selalu berpegang pada hak dan kewajiban yang melekat antara keduanya, sehingga proses dialogisnya berlangsung secara demokratis, adil, dan harmonis. Hal tersebut dapat terjadi apabila keduanya memiliki kesadaran yang tinggi dan konsisten untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Etika hubungan yang hendak dikembangkan dalam proses komunikasi antar negara dan warga negara juga harus berlangsung secara timbal balik. Hanya melalui tindakan timbal balik dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu negara dan warga negara, tujuan negara akan tercapai dan hak-hak warga negara akan terpenuhi. Masalah yang dibahas pada diskusi kali ini yaitu yang pertama, pengertian kewajiban dan hak negara dan warga negara, kedua, hak-hak warga negara, ketiga, kewajiban warga negara Indonesia, keempat, hubungan hak dan kewajiban warga negara, kelima, asas-asas atau prinsip-prinsip kewarganegaraan, keenam, hak dan kewajiban bela negara, dan yang ketujuh, ringkasan. Pembahasan yang pertama, pengertian kewajiban dan hak negara dan warga negara. Ditinjau dari etimologi kata, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berarti keharusan atau sesuatu yang harus dilakukan. Hak berarti memiliki kekuasaan berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Kewajiban dan hak negara berarti sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari negara, hak terhadap warganya. Di samping itu, juga sesuatu yang dimiliki atau diterima oleh negara yang berasal dari warga negaranya. Warga negara berarti penduduk sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga atau anggota dari negara itu. Kewajiban dan hak warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan yang harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Hubungan warga negara dan negara adalah warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya. Warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.
Suatu negara merdeka berdiri dengan syarat-syarat utama, yaitu harus ada wilayah tertentu, ada rakyat yang tetap, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, hak-hak warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Hak kewajiban warga negara tercantum dalam UUD NRI tahun 1945. Pasal-pasal diantaranya sebagai berikut. 1. Pasal 27 ayat 1 yang menetapkan hak-hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. 2. Hak-hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tertuang pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. 3. Pasal 27 ayat 3. Dalam perubahan kedua UUD NRI tahun 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 4. Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. 5. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupan dan berkehidupannya. Pasal 28A. 6. Pasal 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya. 7. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. 3. Kewajiban warga negara. Kewajiban bagi warga negara Indonesia menurut UUD 1945 diantaranya yaitu 1. Wajib menaati hukum dan pemerintah pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Tertuang pada pasal 28C ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang pada pasal 28C ayat 2 yang berbunyi dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pada pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya adalah hubungan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang cukup erat dan tidak dapat dipisahkan. Segala akibat yang ditimbulkan dari adanya hak tertentu ada kewajiban. Untuk itu, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, antara hak dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan seimbang. Karena kalau tidak dijalankan dengan seimbang, akan menimbulkan pertentangan. Hak kita sebagai warga negara yaitu mendapatkan sesuatu yang sama dari negara tanpa ada membeda-bedakan dengan warga negara lainnya. Sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yaitu memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik dan rela berkorban demi tumpahan darah negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi pada kenyataan saat ini banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalankan kehidupannya. Padahal yang seharusnya kita ketahui bahwa menjadi seorang pejabat
tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan dirinya sendiri dan masyarakat. Jika seandainya seperti ini, maka tidak akan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang telah berlaku. Jika hak kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang merupakan prinsip dasar pelaksanaan hak asasi manusia. Kebebasan seorang melakukan hak-haknya dibatasi oleh keharusannya menghormati hak-hak orang lain. Hal inilah yang menyebabkan dalam setiap masyarakat selalu ada aturan atau norma-norma masyarakat dan merupakan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat melaksanakan norma-norma tersebut, terutama berupa pengendalian diri. Dan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, diperlukan kesadaran setiap manusia akan norma-norma, terutama norma-norma keadilan, yaitu kesadaran untuk memberikan kepada masing-masing apa yang telah menjadi haknya atau bagiannya. Selanjutnya ada asas-asas atau prinsip-prinsip kewarganegaraan. Yang pertama yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli. Sehubungan dengan syarat-syarat menjadi warga negara, dalam ilmu tata negara dikenal adanya dua asas kewarganegaraan, yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius soli adalah asas daerah kelahiran, artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara X tersebut. Sedangkan asas ius sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah. Artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Bila seseorang adalah warga negara Y, karena orang tuanya adalah warga negara Y. Setiap warga negara yang berdaulat berhak untuk menentukan syarat-syarat untuk menjadi warga negaranya. Yang kedua yaitu bipatride dan apatride. Bipatride atau dwi kewarganegaraan timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu. Misalnya, Ahmad dan Aminah adalah suami istri yang berstatus kewarganegaraan X, namun mereka berdomisili di negara Y. Negara X menganut asas ius sanguinis dan negara Y menganut asas ius soli. Menurut negara X yang menganut asas ius sanguinis, Umar adalah warga negaranya karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Dan menurut negara Y yang menganut asas ius soli, Umar juga warga negaranya karena tempat kelahirannya adalah di negara Y. Dengan demikian, Umar mempunyai status dua kewarganegaraan atau bipatride. Sedangkan apatride itu sendiri yaitu tanpa kewarganegaraan. Timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun. Misalnya, contohnya yaitu Karim dan Rumlah adalah suami istri yang berstatus warga negara Y, yang berasas ius soli. Mereka berdomisili di negara X yang berasas ius sanguinis. Kemudian lahirlah anak mereka, yang bernama Hasan. Menurut negara X, Hasan tidak diakui sebagai warga negaranya karena orang tuanya bukan warga negaranya. Begitu pula menurut negara Y, Hasan tidak diakui sebagai warga negaranya karena lahir di wilayah negara lain. Dengan demikian, Hasan tidak mempunyai kewarganegaraan atau apatride. Di Indonesia, sejak berlakunya UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, maka sesuai dengan pasal 2 UU nomor 12 tahun 2006 yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. Selanjutnya, hak dan kewajiban bela negara. Pengertian bela negara. Bela negara atau pembelaan negara adalah tekad
sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warga negara Indonesia, usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air atau wilayah Nusantara, dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada UUD NRI tahun 1945 serta konstitusi negara wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan kedaulatan negara. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara, dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya, asas demokrasi dalam bela negara. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945, pasal 27 ayat 3, dalam perubahan kedua UUD NRI tahun 1945, diketahui bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan negara yang mencakup dua arti. Pertama, bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Setiap manusia pada hakikatnya mempunyai hak asasi yang diperoleh sejak lahir. Begitu pula setiap warga negara mempunyai hak yang diperoleh ketika menjadi suatu warga negara. Oleh karena itu, hak warga negara adalah hak-hak yang diperoleh oleh seseorang sebagai warga dari suatu negara. Hak sendiri adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Sedangkan kewajiban sendiri adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Selain warga negara juga memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Hak negara yaitu untuk menguasai wilayah teritorial darat, laut, dan udara, serta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, yang merupakan sumber dari alam penggunaan yang dapat dinilai dengan uang. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan umum dan kepentingan masyarakat. Ini daftar rujukannya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Nur Kamila sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, maka selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Jika ada yang ingin bertanya, menyampaikan kritik ataupun saran, dipersilahkan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan kritik atau saran? Iya, untuk Umi Muslihah, dipersilahkan menyampaikan pertanyaan ataupun kritik dan sarannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Mohon maaf izin on cam soalnya koneksinya kurang baik. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara kita mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara? Terima kasih. Iya, terima kasih Umi Muslihah. Selanjutnya, Umi Habibah, dipersilahkan.
waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Habibah dengan NIM akhir 096. Izin bertanya mengenai bagaimana Maaf, mungkin mikrofonnya lebih didekatkan supaya suaranya lebih kedengaran. baik, apakah sudah terdengar? Ya, sudah. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Umi Habibah dengan NIM akhir 096. Izin bertanya, apa yang akan terjadi bila hak warga negara dan juga kewajiban warga negara tidak terimplikat apa? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Nur Kamila, apakah bisa langsung dijawab atau eh, minta waktu untuk berpikir menjawab jawabannya, menjawab pertanyaannya? Ya, saya minta sedikit waktu untuk menjawabnya. Iya, baik. Kita tunggu ya, teman-teman. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Umi Muslihah. Pertanyaannya yaitu tentang bagaimana cara kita mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yaitu, hak dan kewajiban haruslah dilaksanakan dengan seimbang. Seimbang maksudnya bahwa keduanya dipastikan terlaksana dengan baik. Jangan hanya meminta hak namun tidak melaksanakan kewajibannya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan bersama-sama dengan kondisi ideal. Kewajiban dilaksanakan terlebih dahulu, baru seseorang dapat menuntut hak yang menyertainya. Baik hak dan kewajiban, keduanya harus dilaksanakan secara tanggung jawab. Untuk jawaban yang nomor 2 dari Umi Habibah, apa yang akan terjadi jika hak dan kewajiban warga negara tidak terpenuhi? Adanya hak dan kewajiban warga negara tidak terpenuhi ataupun tidak seimbang bisa menimbulkan terjadinya ketidakadilan atau kecemburuan dalam kehidupan. Hal inilah yang jika terus-menerus terjadi bisa menimbulkan perpecahan, permusuhan, dan konflik dalam masyarakat. Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih Kamila telah menjawab pertanyaan dari Umi Habibah dan Umi Musliha. Selanjutnya izin saya untuk membacakan kesimpulan pada materi pagi hari ini, yaitu negara memiliki hak dan kewajiban, begitu pula warga negara, di mana kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban, dan alangkah baiknya sebelum kita menuntut hak kita sebagai warga negara, kita bisa menunaikan kewajiban kita terlebih dahulu. Wah, tidak terasa ya, sudah 1 jam pelajaran kita berdiskusi mengenai materi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Saya rasa cukup sekian diskusi kelompok 3 pada pagi hari ini. Bila ada kurang dan lebihnya, saya sebagai moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.